Dua orang di Indonesia resmi dinyatakan terinfeksi virus corona. Emang sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat cepat. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakuin? Tenang, video ini bisa jadi panduan untuk ngejawab pertanyaan ini. Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi yang mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal bisa ketularan. Makanya sekarang catat ini. Cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Lalu, kalau kalian mulai ngerasa sakit, buanglah tisu ke tempat sampah tiap habis batuk atau bersin, cuci tangan setelahnya, lalu pakai masker dan rutinlah menggantinya. Terakhir, jangan tunggu parah untuk periksain sakitnya ke dokter. Ya, meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan. Ikutin terus perkembangan informasinya dari sumber-sumber terpercaya. Biar makin banyak orang tahu gimana cara ngentiin wabah virus corona, sebarin video ini. Bukan ngebagiin info-info yang mungkin belum jelas kebenarannya. Jangan panik dan tetaplah waspada. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita.
Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Dari dulu sampai sekarang, bumi udah berulang kali kena wabah virus berbahaya. Dari wabah pes di abad pertengahan yang bikin korban jiwa hingga puluhan juta orang, sampai wabah Ebola, SARS, MERS, dan yang terbaru, virus corona. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, gimana cara kita nemu vaksin buat ngentiin wabah-wabah tadi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke, faktanya butuh bertahun-tahun bahkan sampai belasan atau puluhan tahun untuk para ilmuwan nemuin vaksin ampuh penangkal virus. Kenapa begitu? Karena emang bikin vaksin itu susah dan lama dan tentunya juga mahal biayanya. Itu karena buat bikinnya si calon vaksin perlu diuji coba berulang kali dan bertahap-tahap sebelum bisa nyembuhin penyakit. Salah kayak vaksin virus Ebola yang butuh belasan tahun sampai akhirnya berhasil ditemuin vaksinnya. Atau penyakit pes yang udah muncul dari abad ke-14 dan sampai sekarang masih dicari penangkalnya. Oke, jadi sekarang di manakah posisi kita dalam petualangan mencari vaksin virus corona ini? Gampangnya, lihat grafik ini. Dari muncul kasus pertama, kita udah ngelakuin banyak hal untuk nemuin vaksinnya. Emang jalannya masih panjang, tapi tenang dulu. Untuk virus corona, untungnya kita udah curi start ngelakuin riset panjang sejak SARS dan MERS juga mewabah. Makanya, walaupun sebenarnya butuh belasan sampai puluhan tahun buat ngembangin vaksin, udah ada yang prediksi vaksin corona ini bisa ditemuin dalam 1,5 tahun ke depan. Dan setelah jadi, mereka akan manfaatin zat yang namanya antigen buat nguatin imun tubuh. Sekarang pun, sambil nungguin vaksin ditemuin, pemerintah dan BUMN di banyak bidang lagi berlomba sama waktu ngelakuin segala cara buat ngehentiin persebaran virusnya. Dari mulai masang pemindai panas tubuh di bandara dan pelabuhan, nyiapin ribuan dokter di seluruh Indonesia, ratusan rumah sakit yang siap nanganin pasien suspek corona, nyediain hand sanitizer dan masker di banyak terminal dan bandara, dan yang nggak kalah penting, mastiin kalau bahan makanan dan logistik lainnya aman tersedia. Jadi nggak usah panik dan tahan dulu hasrat buat borong masker dan bahan belanja. Virus corona emang bahaya, tapi lebih bahaya lagi rasa panik dan cemas yang berlebihan. Kabar baiknya, sejauh ini pun udah banyak pasien sembuh dengan sendirinya. Makanya sekarang, selain nungguin peran pemerintah yang emang bertugas untuk melindungi warganya, kitalah juga yang mesti terus jaga kesehatan dan ningkatin imun tubuh biar nggak mempan kena virus. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.